Kira-kira udah benar belum ya? Banyak nggak ya yang nyarinya? Kira-kira bisa laku nggak ya? Kira-kira waktunya bisa nggak ya saya kasihkan untuk buat usaha ini? Atau banyak sekali overthinking yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut. Jadi akhirnya usahanya nggak jalan. Bahan-bahan itu kan sudah tersedia. Nah, berulang kali juga sudah bilang kalau bahan-bahan itu jangan dipakai untuk dikonsumsi pribadi. Itu. Kalau memang butuh, tinggal sampaikan aja, toh kita juga bisa kirim makanan. Kenapa kita membiasakan saja kepada teman-teman supaya jangan melakukan tindakan-tindakan yang itu bukan haknya dia. Itu sih. Jadi balik lagi, kalau saya sih manusianya. Dan tantangan terbesar saya adalah bagaimana memanage sumber daya manusia. Pak, kalau mau mulai bisnis itu harus punya modal yang banyak, harus punya ilmu yang banyak, segala macam, sampai orang tuanya pun harus punya bisnis dulu gitu. Benar nggak sih Pak kayak gitu? Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau dikatakan benar atau enggaknya, saya bisa katakan tidak benar. Kenapa? Untuk mulai bisnis itu bisa kok tanpa modal. Udah banyak contoh. Saya salah satunya. Yang kedua, untuk mulai bisnis itu nggak mesti harus sifatnya kayak turunan ya dari keluarga yang harus punya background bisnis baru kita. Enggak. Karena keluarga pun bagaimana dia memulai bisnis itu bisa saja dari pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman itu kan proses pembelajaran pada dasarnya. Lah kita yang sekarang sudah menikmati pendidikan formal itu kan adalah proses pembelajaran. Bagaimana kita memanfaatkan proses pembelajaran itu lalu diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Jadi nggak susah, tinggal gini, masalahnya adalah overthinking. Ketika mau mulai, kira-kira udah benar belum ya? Banyak nggak ya yang nyarinya, nih produk? Kira-kira bisa laku nggak ya? Kira-kira waktunya bisa nggak ya saya kasihkan untuk buat usaha ini? Atau banyak sekali overthinking yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut. Jadi akhirnya usahanya nggak jalan. Akhirnya mandek. Lah, jalan aja dulu. Kalau sudah jalan, kalau terjadi sesuatu, evaluasi, perbaiki apa yang harus diperbaiki, lalu jalankan lagi. Jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah modal, bukan masalah peran orang tua, atau masalah pengalaman dan lainnya, bukan. Tapi masalahnya ada pada diri sendiri yang keraguan dan ketidakpercaya diriannya yang lebih unggul dibandingkan bagaimana dia mau mulai bisnisnya. Gitu, Mas. Ada lagi? Sampai detik ini sebenarnya nggak ada, cuman mungkin ya, satu adalah masalah kepercayaan. Itu sih, masalah kepercayaan saja yang sekiranya saya punya harapan dan ketika saya komunikasi secara personal dengan seseorang, artinya saya sudah cukup intens dan banyak sekali menaruh harapan. Nah ini memang kekeliruan ya, sampai detik ini, jadi saya juga belajar sekarang. Kalau ketemu sama orang itu ya nggak langsung yang punya ekspektasi, wah kayaknya dia ini oke nih. Nggak. Jadi saya harus turunkan ekspektasi saya bahwa saya tidak boleh menanamkan hal-hal yang sekiranya namanya manusia, every second dia akan berubah. Jadi setiap detik dia akan mengalami perubahan. Kita nggak akan bisa, dan itu yang terjadi selama saya menjalankan bisnis. Kegagalan, terus karyawan karena kepercayaan dan lain sebagainya. Kalau seandainya Bapak tahu nih, what you wish you know before starting a business? Seandainya gue tahu nih dulu kayak gini, apa aja? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Maksudnya ya udah terjadi dan bakal akan terjadi juga. Sampai kapanpun gitu. Jadi kalau kita selalu memikirkan seandainya begini begitu ya maksudnya kan ya. Seandainya dulu saya begini maka mungkin tidak akan begitu. Seandainya saya dulu dikasih tahu. Ya. Intinya adalah ketika saya memulai apapun itu dulu memang semua sudah dalam persiapan yang cukup matang. Saya nggak akan berani juga terjun langsung. Ketika saya ditanyakan, Mas Rici siap? Siap. Ketika saya ngomong siap, itu saya udah benar-benar mempersiapkan apa yang saya harus lakukan dan sebagainya.
Itu. Nah, kalau sekarang sih mungkin yang terpikirkan adalah sampai detik ini menjadi kelemahan saya tipikalnya yes man. Jadi kalau orang Pak atau Mas atau Om atau siapa lah yang ngajak saya, yuk mulai, yuk. Nah saya tuh jahatnya saya tuh gitu, yuk aja dulu gitu kan. Nah itu yang salah dan mungkin kedepannya yang harus saya mencoba untuk eliminir adalah hal tersebut. Begitu. Yuk ya nggak yuk? Iya dong. Ada yang nanya nggak? Mana nanya cuman itu aja. Mana nih? Asa Trion. Berarti selama bisnis ini hal yang paling disukai Bapak itu apa sih? Interaksi sama orang kah? Atau kayak gimana gitu Pak? Yang paling saya suka itu adalah ketika saya membuat konsumen tuh bahagia dan senang. Saya nggak tahu ya, saya senang aja kalau misalnya saya di WA atau... Jadi saya punya kadang-kadang merespon WA atau ketemu langsung dengan konsumen di toko, pasti saya menyapa. Saya pasti nanya bagaimana, dan ketika mereka merasa mereka puas dengan pelayanan, dengan kualitas produk, itu yang langsungnya terbayarkan walaupun saya nggak dibayar. itu terbayarkan 100%. Kenapa? Karena tujuannya saya bikin produk atau saya membuat sebuah sebuah produk atau menyampaikan kepada konsumen adalah supaya mereka suka dengan produk tersebut. Gitu. Nah, itu yang bikin, ya itu sih yang salah satu momen yang menurut saya sampai kapanpun tidak bisa dibayar. Kepuasan konsumen. Berarti kalau bisnis itu menurut Bapak perlu kuliah nggak sih Pak? Kuliah. Sebenarnya kalau bisnis nggak perlu kuliah, tapi kita butuh yang namanya konsep. Kita butuh yang namanya strategi. Nah, di mana kita bisa mendapatkan konsep dan strategi tersebut? Salah satunya adalah tempat kuliah. Bukan cuma tempat kuliah saja, tempat nongkrong, tapi yang benar nongkrongnya, sama siapa nongkrongnya. Kalau nongkrongnya sama para pengusaha, itu menjadi satu momen pembelajaran yang sangat luar biasa. Tapi kalau nongkrongnya bukan sama pengusaha, yang cuma menghabiskan waktu hi, cuma ngomongin mobil lewat, orang lewat, dan sebagainya, mau ngomentarin hal-hal yang nggak penting, ya nggak ada proses pembelajaran dong, ya kan? Jadi, sebenarnya mau kuliah, mau tidak kuliah, bagaimana kita menyikapi setiap momen dalam hidup kita, itu adalah bentuk pembelajaran bagi kita, maka tidak bisa dikotak-kotakan semua pengusaha harus melalui jalur kuliah, itu nggak ada. Cuman memang proses atau momen kuliah itu yang diambil sebagai pembelajaran untuk kita memulai bisnis. Saya Pak, paling ada pertanyaan ini Pak. Menurut Bapak gimana sih cara kita bisa melihat peluang di suatu bisnis tuh gitu, gimana? Kita lihat pasarnya dulu. Kita lihat pasarnya, apakah ada nih orang yang akan menggunakan produk ini. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Ada orang bilang, Pak ini produk saya bagus loh untuk orang. Siapa orangnya? Tuh. Oh untuk saya Pak. Terus yang sama seperti kamu berapa banyak orangnya? Apakah produk ini akan bermanfaat bagi mereka? Sekarang belum Pak, tapi nanti akan bermanfaat. Oke, kapan waktunya? Berapa lama kamu akan invest? Menunggunya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul. Nah, peluang-peluang harus dilihat tadi terkait dengan pasarnya. Terus terkait dengan kalau misalnya ada barang substitusi atau komplementer dari produk yang akan kita serahkan ke pasar, itu bisa memperkuat produk kita sendiri. Jadi lihat aja ke sekitar itu Mas, nggak usah jauh-jauh. Ya. Jadi kita lihat keinginan orang, kebutuhan orang, style orang, lifestyle orang ya. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya bisa ke diri kita cek, sebenarnya saya butuh apa sih? Saya butuh gelasnya apakah cukup seperti ini atau ada bentuk yang lain atau bentuk fungsi untuk fungsi yang lain. Nah, itu yang coba kita pertimbangkan gitu. Ya. Oke. Oke Pak. Terima kasih. Nah, tadi kan Bapak kan ngejelasin kalau misalkan bisnis itu harus ngikutin kira-kira pasarnya ada nggak sih gitu. Kadang ada juga orang yang bilang tuh kalau ya orang yang hebat itu justru membentuk pasar sendiri, betul. Menurut Bapak gimana Pak? Nggak masalah. Kan tapi kalau tadi kan baca peluang. Tapi kalau misalnya sekiranya menurut dia, bisnis saya atau produk saya akan menjadi produk yang dicari suatu saat nanti. Itu kan harus ada pembuktian terlebih dahulu. Dan harus ada pengorbanan. Siap nggak untuk melewati fase pengorbanan itu? Karena kita lihat banyak kok produk-produk yang memang awalnya belum ada produk sejenis atau belum pernah muncul lah produk itu, tapi tiba-tiba dia mencoba untuk menyampaikan nih produknya ada. Tapi nggak langsung bisa diterima kan, pelan-pelan. Baru masyarakat atau orang-orang konsumen itu mau menggunakan produk itu. Artinya apa? Dalam waktu yang nggak terlalu singkat, cukup panjang, kita harus meyakinkan konsumen untuk mau beli produk kita.
Sementara kalau saya bilang tadi, targetnya dulu pasarnya ada nggak? Itu mempermudah teman-teman untuk berbisnis. Kalau misalnya saya utamakan yang kedua, yang seperti pertanyaan sama Mas Satrio, saya yakin nanti orang jadinya enggan untuk berbisnis. Karena dia baru menciptakan sebuah ide, terus kenapa nggak laku-laku barang saya? Terus dia nggak bisa survive dalam waktu yang lama. Padahal produk dia someday akan dibutuhkan. Ya kan? Contoh kayak pandemik ini kita nggak pernah tahu kan? Bahwa kondisi ini akan terjadi. Dan banyak produk-produk yang akhirnya mulailah. Basisnya adalah teknologi. Yang benar-benar digunakan secara masif oleh orang banyak. Begitu Mas Satria? Terjawab? Jawab, Pak. Oke, next. Pak, ada cerita ini nggak Pak? Pengalaman waktu menjalankan bisnis entah yang mana aja, yang Bapak struggling banget ngebangunnya. Satu ya bisnis yang makanan itu. Yang kedua, bisnis yang tidak jadi-jadi. Ada. Jadi saya juga mau bikin banyak ya. Jadi sebenarnya saya bilang tadi, banyak konsep bisnis yang sebenarnya dipikirkan dan sempat discuss sama teman-teman juga atau orang yang ngajak partner bisnis. Jadi ada IO sama WO itu jadi satu. Satu lagi ya bisnis untuk clothing, pakaian. Nah, ini yang sampai sekarang masih struggling. Kenapa strugglingnya? Ya karena satu, saya belum tahu siapa yang mau jalanin. Karena kalau saya yang fokus, nggak bisa. Karena saya harus fokus sama karir saya sebagai dosen terlebih dahulu. Gitu. Tapi kalau misalnya, ini ada bisnis, kemarin saya sudah sempat menawarkan ke sepupu sama adik, ya kan, ini mau nggak jalanin, silakan. Tapi kok mereka nggak jalan-jalan gitu ya, harus dipecut dulu, baru mungkin nanti mau bergerak. Jadi itu, kalau bisnis makanan itu, balik lagi ya, apapun di dunia ini, tidak ada yang tidak punya jawaban. Semuanya ada jawaban. Kan? Benar ya? Semua ada jawaban kan? Tinggal bagaimana kita mau dan mampu nggak mencari jawaban itu. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi sih, Pak. Pernah kepikiran nggak Pak ngejalanin bisnis itu berdasarkan apa yang Bapak kuasain, bukan berdasarkan peluang? Misalkan Bapak menguasai tentang fotografi, asal mau menjalankan bisnis fotografi lah, padahal nggak tahu pasarnya ada apa enggak, atau bahkan nggak tahu suatu saat dibutuhin apa enggak. Itu Bapak pernah nggak ngelakuin bisnis itu? Ya, saya melakukan bisnis tersebut pernah, dan nanti juga akan seperti itu. Jadi saya juga termasuk orang yang tidak melihat peluang. Tidak melihat bahwa ini lagi rame, ini lagi hits, maka saya buru-buru untuk terjun bareng gitu, untuk buka usaha tersebut. Enggak, saya tipikalnya nggak yang ke sana. Justru saya tipikalnya tadi, waktu saya jual makanan, itu memang karena saya suka masak, saya suka bikin kue, suka makan, gitu. Dan itu kita riset, dan benar-benar saya sama tim belajar bagaimana cara bikin martabak, baik martabak yang manis maupun martabak asin, itu benar-benar belajar, gitu. That's my passion. Yang kedua adalah misalnya kayak terkait dengan media sosial, karena saya senang aja dengan desain dan sebagainya, walaupun saya 20% lah ilmunya dibanding sama Mas Satrio gitu ya, fotografi dan sebagainya. Pak. Bapak. Bapak punya ini nggak Pak, sosok idola yang jadi panutan dalam berbisnis? Dulu tuh suka sama Bang Sandiaga Uno. Terus kalau yang lain-lainnya tuh paling yang orang-orang di sekitar saya aja. Jadi saya mengamati bagaimana saudara-saudara saya berbisnis. Karena kalau kita menyukai sosok kalau zaman dulu, kayak berasa ketua banget ya. Maksudnya kalau nggak seperti sekarang kan, kalau sekarang kan akses ke YouTube gampang, terus media sosial gampang, sehingga sosok-sosok yang populer itu mudah untuk kita ikuti gitu ya. Kalau dulu kan susah. Jadi ya sosok yang paling terdekat di kita, di lingkungan saya, itu yang bisa saya copy paste. Lebih kurang sih seperti itu. Pak, pertanyaan terakhir. Ada ini nggak Pak, pesan-pesan buat teman-teman generasi muda yang memulai bisnis? Paling tadi satu, maksudnya mulai bisnis itu jangan mikir jangan kebanyakan overthinking. Jadi mulai aja dulu. Nah, ketika sudah mulai, kalau terjadi sesuatu, baru kita evaluasi. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita improve. Jadi jangan kalau misalnya belum apa-apa, ntar rugi gimana ya? Ntar ini kalau suppliernya hilang gimana ya? Ntar kalau konsumennya nggak bayar bagaimana ya? Ntar kalau banyak entar-entarnya. Itu kan belum dijalanin gitu loh. Sama seperti kita menjalankan takdir hidup ya. Jalani aja dulu. Nanti kalau misalnya sudah terjadi sesuatu, baru kita
evaluasi, baru kita perbaiki, baru kita improve lagi apa yang harus kita benahi untuk supaya omset target kita tercapai. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Oke, baik, mungkin cukup ya teman-teman semua untuk hari ini, untuk segmen di Richie Story-nya terkait dengan apa tadi? Memulai bisnis. Jadi mulailah bisnis dari sekarang, karena ada yang bilang kalau misalnya gini, Pak, saya mulai bisnisnya nanti aja pas pensiun. Gini teman-teman, memulai bisnis itu bukan suatu perkara yang gampang. Butuh apa namanya ya? Butuh pengorbanan luar biasa terutama dari hal emosional. Nah, kalau kita sudah usianya lanjut, itu kan sudah banyak keterbatasan, terutama dalam hal fisik. Jadi jangan sampai nanti kita memulai sesuatu hal di usia yang sudah relatif harusnya kita banyaknya istirahat atau melakukan sesuatu yang sifatnya lebih have fun ya, lebih santai, nggak terbebani dengan satu hal perkara yang wajib mendatangkan omset sekian ratus juta untuk mengembalikan pinjam dan sebagainya. Jadi jangan sampai keliru. Konsep untuk memulai bisnis bukan dimulai nanti, tapi mulai aja sekarang. Nggak bisa mulai sekarang, mau nunggu kapan? Mau nunggu nanti kita sudah tidak dapat pekerjaan dan tidak dipercaya lagi sama orang-orang, baru kita mau coba mulai bisnis. Jangan sampai keliru. Jadi konsep bisnis jangan menjadi alternatif pilihan terakhir, tetapi kalau bisa menjadi alternatif pilihan pertama. So, sampai ketemu di segmen berikutnya ya teman-teman semuanya. Mungkin cukup dari saya. Kalau kalian merasa suka dengan konten ini, silakan klik like pula. Lalu jangan lupa di-share kepada banyak-banyak orang jikalau menurut kalian konten ini bermanfaat. Oke, jangan lupa. See you, bye-bye.